Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami Tuhan karena penyertaan-Mu dalam istirahat kami dan bangunkan dalam hari yang baru. Kami percaya Engkau selalu beserta kami. Engkau selalu di depan kami. Untuk kami terus berpengharapan dan percaya kepadamu. Perbarui hati kami Tuhan. Ajar-ajar kami untuk semakin baik agar kami boleh menjadi serupa dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Penderitaan akibat keegoisan. Firman Tuhan diambil dari Filipi 2 ayat 3. Jangan ada seorang pun yang mementingkan diri atau menyombongkan dirinya sendiri. Melainkan hendaklah dengan rendah hati masing-masing menganggap bahwa yang lain lebih mulia daripada dirinya sendiri. Janganlah lakukan apapun karena kepentingan diri sendiri atau keangkuhan. Sungguh menyedihkan Bapak Ibu. Hewan-hewan sirkus di Cina ternyata mereka mampu melakukan atraksi yang menakjubkan, tetapi untuk menghasilkan hal tersebut, hewan-hewan itu rutin dipukuli, rutin disiksa. Tujuan agar hewan-hewan tersebut lebih taat dan cepat belajar sehingga mampu melakukan atraksi. Mereka dipaksa mempelajari trik-trik yang terlalu susah lewat ketakutan dan intimidasi. Kita bisa melihat harimau melompat api beruang mengendarai sepeda. Tetapi di balik itu terdapat jeritan kesakitan dari penyiksaan yang diberikan manusia kepada mereka. Semua itu dilakukan hanya demi memperoleh keuntungan pribadi. Rasa egois yang ada di dalam diri manusia sungguh membawa dampak yang buruk bagi binatang-binatang sirkus tersebut. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukankah kita juga manusia seperti itu? Kita tidak peduli dengan hati orang lain. Kita tidak peduli dengan keadaan orang lain. Yang penting aku maju, yang penting aku terkenal, yang terpenting aku bisa menjadi harum namanya. Tidak peduli dengan orang lain. Sesama manusia pun terdapat rasa egois yang dapat merugikan dan melukai sesamanya. Keegoisan manusia membuat kita tidak peduli, walaupun orang lain mengalami kerugian karena tindakan kita. Yang penting saya mendapatkan keuntungan. Ingatlah, sifat egois tidak akan pernah membuat seorang dapat maju dan menjadi berhasil. Menjadi berhasil yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Salah satu contoh Yefta dari Hakim-Hakim 11. Ia adalah korban penderitaan dari keegoisan saudara-saudara. Karena dia adalah anak Gilead dari seorang perempuan Sundal. Sehingga anak-anak Gilead yang sah mengusir Yefta. Mengusirnya supaya tidak mendapat hak waris dari kekayaan ayah mereka. Yefta mengalami kekecewaan, melarikan diri ke tanah Tob dan bergabung dengan para petualang-petualang yang suka merampok. Namun dalam rasa sakit hatinya, Tuhan memperhatikan Yefta. Tua-tua Gilead datang menyebut Yefta dan mengangkatnya sebagai panglima perang bangsa Israel. Akhirnya Yefta dikenal sebagai salah satu hakim Israel yang perkasa, yang disertai oleh Tuhan. Sedangkan saudara-saudaranya yang egois tadi sama sekali tidak dikenang dan diingat namanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, masihkah kita menyimpan sifat egois? Berkat Tuhan tidak akan ada lagi bagi orang-orang yang egois. Mari belajar untuk memperhatikan sesama kita. Mari kita jangan terlalu angkuh dalam hidup ini. Kita harus melihat sesama kita. Bukankah Tuhan Yesus mengajarkan hal itu? Filipi 2 ayat 3, jangan ada seorang pun yang mementingkan diri atau menyombongkan dirinya sendiri.
Melainkan hendaklah dengan rendah hati masing-masing menganggap yang lain lebih mulia daripada dirinya sendiri. Janganlah lakukan apapun karena kepentingan diri sendiri atau keangkuhan. Jangan lakukan apapun demi kepentingan diri sendiri atau keangkuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, ampuni aku bila selama ini aku suka bertindak egois, mau menang sendiri, dan tidak memikirkan orang lain. Bantu aku untuk berubah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Katakanlah, saya mau berubah. Saya akan berubah. Dan saya pasti berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.